Halo pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan kisah sang tak terkalahkan yang mengguncangkan dunia murim. Pada chapter ketiga ditunjukkannya Kang Seon yang terlibat dalam pertarungan menghadapi salah satu top 10 master puncak bela diri. Keesokan harinya Taeyong mempertanyakan keberadaan muridnya, padahal dia sudah memintanya untuk tidak bertindak sembarangan disebabkan situasi yang sedang mencekam pasca kematian Gung Gangjo. Namun Kang Seon malah mengabaikannya, bahkan dia tak menunjukkan rasa bersalahnya setelah menyelinap keluar. Kang Seon muak mendengar perbincangan yang tak berguna seperti itu dan dia memiliki satu permintaan. Taeyong merasa seorang master seharusnya tidak meminta sesuatu kepada pelayannya, melainkan hanya memerintahnya. Namun Kang Seon merasa permintaan ini terlalu pribadi, tapi jika Taeyong ingin menganggapnya sebagai perintah maka hal itu akan lebih mudah. Lalu Kang Seon pun mengajukan permintaannya untuk diajari teknik tinju milik Taeyong. Hal itu tentu saja mengejutkannya karena Kang Seon sudah sangat kuat tapi malah ingin belajar teknik miliknya. Tapi Taeyong merasa hal tersebut takkan mungkin bisa dilakukan. Jawaban itu membuat Kang Seon kesal dan dia ingin memberi pelajaran kepada pelayannya. Lalu Taeyong berteriak sambil mempertanyakan apakah Kang Seon tidak memiliki hati nurani, karena bagi seorang seniman bela diri teknik miliknya jauh lebih berharga dari hidupnya sendiri. Dia bahkan lebih memilih mati untuk melindungi teknik yang dilatih di sepanjang hidupnya dibandingkan menyerahkannya begitu saja. Keseriusan Taeyong membuat Kang Seon menampakkan wajah anehnya. Tapi yang dikatakan oleh Taeyong tidaklah salah dan Kang Seon akan memakluminya. Tapi sekarang ini Kang Seon berstatus sebagai muridnya dan seorang murid yang tak bisa menggunakan bela diri masternya pasti terlihat aneh. Tapi Kang Seon meminta Taeyong tidak salah paham karena dia ingin belajar teknik itu bukan berarti karena tertarik. Kang Seon menegaskan jika sosoknya selalu menepati janjinya dan dia telah mengatakan akan membuat Taeyong lebih kuat, tapi langkah awal dia harus mempelajari tekniknya terlebih dahulu. Kalau dia menolaknya maka Kang Seon takkan bisa berbuat apapun untuk membuatnya berada di antara 10 seniman bela diri teratas di dunia ini. Ucapan itu tentu saja mengubah pandangan Taeyong karena dia merupakan sosok yang sangat berambisi untuk menjadi lebih kuat dari siapapun. Tapi di sisi lain dia juga kesal akan bocah di depannya yang menjadikannya boneka. Karena tak punya pilihan, maka Taeyong akan mengajarinya 3 teknik dasar bela diri miliknya. Lalu Kang Seon mengungkapkan hal yang selalu dikatakan masternya di gunung di mana sosok terkuat tidak seharusnya bergantung pada satu teknik belaka. Sama halnya seperti Shaolin yang terus menguatkan diri mereka dengan dasar bela diri yang diturunkan dari generasi sehingga membatasi mereka melirik teknik luar lainnya. Namun Taeyong tak setuju pada hal itu karena dengan fokus pada satu akar bela diri maka dirinya akan mencapai ranah puncak. Kang Seon mengerti hal itu tapi berargumen tanpa membuktikan kenyataannya hanyalah membuang waktu. Setelah belajar 3 teknik dasar dari Taeyong maka Kang Seon akan menggunakan teknik itu dengan versinya sendiri. Dia pun mulai melakukan gerakan ringan dengan langkah kaki serta aliran tinju di sekujur tubuhnya. Lalu Kang Seon mengeraskan kepalan tinjunya hingga kekuatan berpusat pada satu titik. Lalu dia melakukan gerakan berikutnya diiringi luapan energi pada tangannya. Bahkan saat melakukan gerakan ketiga maka tinju dasar itu menjadi lebih berbobot. 3 gerakan dasar yang ditunjukkan Kang Seon membuat Taeyong tercengang, bahkan udara di sekitarnya mengamuk. Dia tak menyangka hanya dengan mengubah koneksi di antara teknik miliknya akan mampu meningkatkan kekuatan aslinya. Kang Seon merasa dia sudah memperlihatkan bayangan dari peningkatan kekuatan menunjukkan keseriusan janjinya.
Dari awal Taeyong enggan mengajarinya, tapi kini dia merasa harus memberikan beberapa teknik lagi untuk Kang Seon gunakan. Karena seorang murid yang tak bisa menggunakan teknik masternya, pasti akan benar-benar terlihat aneh. Ucapan itu membuat Kang Seon menampakkan wajah konyolnya karena sifat tua di depannya benar-benar tak peduli pada harga dirinya untuk menjadi lebih kuat. Di sela itu seseorang datang karena harus memberikan sesuatu. Siapa sangka sebuah surat dari markas besar telah tiba untuk ditujukan langsung kepadanya. Taeyong menduga jika surat itu pasti sangat penting sehingga markas besar harus melibatkannya. Saat membacanya Taeyong dikejutkan akan isi surat itu menunjukkan dugaannya tidak meleset. Beralih ke markas besar aliansi bela diri di mana Taeyong telah datang memenuhi panggilannya. Pria ini adalah Jo Seok sekaligus pemimpin aliansi bela diri dan telah menerima laporan jika keluarga jegal kehilangan calon pemimpin mereka. Walau Taeyong telah melaporkan semua hal yang terjadi, tapi semua sekte tak ingin menutup mata atas kejadian ini. Bahkan ada rumor yang beredar jika jegal Sik dihabisi oleh murid Taeyong sendiri. Namun Taeyong yakin jika hal itu hanyalah rumor tak berdasar disebabkan semua orang tidak menyukai muridnya. Jo Seok tak meragukan laporan Taeyong, tapi para keluarga besar tak ingin membiarkan hal ini. Sebagai pemimpin aliansi, maka dia harus mengambil tindakan untuk meredakan situasi ini. Taeyong tak memungkinkan sosok di depannya adalah pemimpin aliansi, tapi sebenarnya dia hanyalah boneka para sekte besar sehingga keputusan mutlak tidaklah dipegang oleh Jo Seok. Lalu Taeyong menanyakan tindakan apa yang ingin dilakukannya. Jo Seok pun menegaskan jika dia menugaskan muridnya ke dalam satuan Satgas khusus aliansi. Hal itu sangat mengejutkan Taeyong karena tempat itu merupakan pelatihan bagi generasi muda dari berbagai sekte. Secara resmi satuan itu dibentuk untuk berlatih, namun kenyataannya berbeda di mana para sekte mengirim murid terbaik untuk menangani tugas yang tak bisa mereka urus sendiri sekaligus saling mengamati perkembangan calon pemimpin masa depan. Jika Kang Seon berada di sana, maka para murid-murid itu pasti akan tertarik pada pil esensi darah iblis yang dimilikinya sehingga akan memburu Kang Seon layaknya serigala yang menyerang mangsanya. Tapi Taeyong khawatir bukannya takut muridnya terluka, melainkan khawatir pada temperamen Kang Seon yang sangat buruk, bahkan tak segan menghabisi siapapun jika orang itu berani menunjukkan permusuhan padanya. Lalu Jo Seok juga meminta Taeyong sendirilah yang mengambil alih komando Satgas tersebut. Permintaan itu cukup mengejutkan Taeyong karena hal ini belum pernah terjadi. Taeyong merasa terhormat melakukannya, tapi komando Satgas biasanya selalu diambil alih oleh salah satu top 10 master puncak dunia saat ini. Jo Seok tak menyalahkan pendapat Taeyong, tapi tidak ada aturan komandan Satgas harus diambil oleh para top 10 puncak. Namun Taeyong memahami jika mereka semua berencana untuk mengkambing hitamkannya karena sesuatu yang gawat pasti terjadi dalam misi ini. Dia sangat kesal pada si licik di hadapannya, tapi Taeyong tak berada di posisi untuk membangkang dari perintah. Setelah Nam Gongkon kembali dari Henan, maka dia akan menyerahkan komando kepada Taeyong sekaligus awal dari tugasnya. Tak hanya itu, terdapat rumor jika sisa kultus iblis telah muncul kembali. Lalu rumor tersebut diperkuat dengan adanya laporan kemunculan racun Jiangxi. Jadi Nam Gongkon telah membawa pasukan Satgas pertama untuk mengeliminasi mereka. Situasi saat ini sangat mencekam dan pertarungan hebat mungkin saja akan terjadi. Sementara itu di sebuah tempat bernama Hanan, di mana di sana terlihat mayat dalam jumlah banyak tergeletak di tanah. Salah satu dari mereka masih hidup, tapi dia sangat ketakutan. Siapa sangka dia didekati oleh makhluk yang aneh.
Makhluk itu tampak seperti manusia, tapi mereka berperilaku layaknya binatang ganas yang kelaparan. Makhluk ini terus memakan mangsanya dengan lahap. Namun dia merasakan adanya sesuatu yang mendekat ke arahnya. Siapa sangka sebuah lesatan energi mengarah kepadanya. Makhluk ini segera berbalik, namun dia tak sempat menghindar hingga memotong lengannya. Kedatangan si Patua ini akan mengubah situasi yang mencekam di tempat ini. Dia adalah Namgongkon dan dia tak menyangka jika kultus iblis akan menciptakan monster. Walau lengannya terpotong, tapi monster itu tetap saja melesat maju tanpa peduli pada kondisinya. Namgongkon pun menyambut monster itu dengan menebas lehernya. Namun siapa sangka monster itu masih hidup meskipun kepalanya terpotong. Lalu Namgongkon menusuknya hingga merusak keseluruhan fungsi otaknya. Dengan upayanya ini maka monster itu pun dapat diatasi. Lalu bawahan yang bersamanya melapor jika mereka telah menangani 2 racun Jiangxi dan hanya tersisa 1. Kemudian pasukan lainnya datang sambil meminta komandannya untuk melihat sesuatu. Di mana racun Jiangxi yang tersisa telah dikalahkan. Namgongkon terkejut karena monster ini telah dikalahkan oleh seseorang tanpa menimbulkan kerusakan pertarungan yang mencolok. Di antara para murid hanya 1 orang yang bisa melakukan hal ini. Sosok itu adalah Yonrin yang merupakan harapan dunia seni bela diri dengan potensi yang bisa merusak tatanan top 10 master puncak di beberapa dekade. Lalu Yonrin terlihat di langit seakan terus mencari musuh. Namgongkon berpendapat jika Yonrin adalah generasi seniman bela diri yang terhebat di era ini. Beralih ke tempat pelatihan satgas khusus di mana para murid terbaik di berbagai sekte berkumpul. Saat orang-orang sedang berlatih, perhatian mereka tertuju pada seseorang yang baru saja tiba. Mereka merasa terganggu akan bau yang sangat busuk. Orang itu pun meminta maaf karena belum membersihkan dirinya. Kemudian orang ini mengatakan jika dirinya telah menduga asal bau busuk di tempat ini berasal dari sekte Beger. Lalu dia tampak bersemangat karena pria di depannya adalah Namgonhol yang dijuluki si 3 bakat. Reputasi Namgonhol sangat terkenal di dunia bela diri, bahkan diklaim kandidat pertama yang pantas mewarisi keluarga Namgong. Sanjungan itu membuat Namgonhol sangat berpuas hati karena dirinya memang hebat. Bocah ini terus memujinya jika Namgonhol memiliki bakat pedang luar biasa. Lalu bakat keduanya sangat ahli dalam puisi. Tapi di antara semuanya bakat untuk mendekati wanita adalah yang terbaik. Ucapan itu membuatnya malu hingga semua orang menertawakannya. Hanya saja Namgonhol belum mengetahui siapa bocah yang terus mengoceh di depannya. Di saat yang sama Yogun dari Shaolin menyapa bocah sekte Beger ini. Hal ini membuat Namgonhol penasaran siapa anak dari sekte Beger ini yang mengenal murid hebat lainnya. Lalu Yogun memperkenalkan orang di sampingnya bernama Jiang Sam yang merupakan murid ke-6 dari sekte Beger. Sambil tertawa Jiang Sam berharap Namgonhol tidak terkejut mendengarnya yang berada di knot ke-6 sekte Beger. Namgonhol mengetahui jika pemimpin sekte Beger berada di knot 10 dan pelindungnya berada di knot 9 dengan disusul petarung terbaik setelah mereka. Tapi seorang bocah yang berada di knot ke-6 adalah sesuatu yang hampir dikatakan mustahil. Lalu Jiang Sam mengamati orang-orang di sekitarnya. Dia melihat gadis cantik yang sangat mempesona dari sekte Huasan. Lalu terdapat putri es dari Laut Utara yang tak kalah cantiknya. Kecantikan mereka membuat Namgonhol sangat terkesan. Seketika Jiang Sam tertawa karena bakat ketiga dari Namgonhol akan berguna kembali. Namun Yogun belum pernah maupun melihat orang yang ada di depannya. Orang yang dia maksud adalah Kang Seon yang baru saja tiba di tempat pelatihan khusus ini.
Jang Sam pun memberitahu jika berdasarkan informasi yang didapatkannya orang itu adalah bocah yang mengonsumsi pil esensi darah iblis sekaligus murid dari Taeyong. Sebagai seorang murid dari Shaolin Shogun sangat mengenal Taeyong dan hal itu membuatnya makin tertarik dengan Kang Seon. Beberapa saat kemudian Nam Gon Hol telah tiba pasca perang yang dilakukannya. Kedatangannya membuat semua murid terperangah karena sosoknya adalah salah satu top 10 master puncak. Namun kepulangannya tampak kurang baik dengan para pasukannya yang terluka. Lalu Jang Sam memberitahu jika racun Jiangxi nampaknya benar-benar muncul sehingga pasukan Satgas pertama kesulitan dan pernyataan itu membuat kedua rekan di sampingnya terkesan dikarenakan Jang Sam seakan mengetahui segala informasi. Kemudian mereka bertiga memperhatikan monster yang katanya akan menjadi generasi seniman bela diri terhebat. Sosok yang dimaksudnya adalah Yonrin, tapi dia mengabaikan mereka bertiga. Siapa sangka sosok yang membuatnya tertarik ialah Kang Seon. Keduanya belum pernah berbicara, tapi mereka saling merasakan kekuatan yang hebat.